Pernah nggak kalian membayangkan, cuma karena salah langkah beberapa menit, hidup seseorang berubah total? Itulah yang terjadi pada Alira. Seorang gadis sederhana yang berniat naik kapal feri murah demi mengejar harapan terakhir untuk keluarganya. Malah tanpa sengaja masuk ke kapal pesiar mewah milik konglomerat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di atas kapal itu, dia bertemu seorang CEO muda yang tampaknya punya segalanya, kecuali seseorang yang benar-benar tulus mencintainya. Tapi tentu saja, kisah ini tidak semudah dongeng. Karena di balik kemewahan itu, ada rahasia, luka, penghinaan, dan pilihan yang bisa menghancurkan hati siapa saja. Malam itu, pelabuhan begitu padat. Lampu-lampu memantul di permukaan air yang gelap, dan suara klakson kapal saling bersahutan. Di tengah keramaian itu, Alira berjalan cepat sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh tekad. Dia bukan sedang pergi berlibur, bukan pula mengejar petualangan. Dia hanya ingin sampai ke kota seberang secepat mungkin, demi menghadiri wawancara kerja yang, menurutnya, bisa jadi kesempatan terakhir untuk membiayai pengobatan ibunya. Dia sudah menabung sedikit demi sedikit. Bahkan tiket kapal feri termurah pun dibelinya sambil menahan lapar 2 hari. Jadi malam itu, dia tidak boleh gagal. Sedikit saja terlambat, semuanya selesai. Alira terus menunduk melihat tiket kusut di tangannya. Papan petunjuk di pelabuhan tampak membingungkan. Orang-orang berlari, petugas berseru, dan suara ombak yang memukul dermaga justru membuat semuanya makin kacau. Di saat seperti itu, satu kesalahan kecil bisa terjadi tanpa disadari. Dan benar saja, ketika petugas di jalur VIP sedang sibuk memeriksa rombongan tamu, Alira yang panik melihat antrean panjang di sisi lain mengira itulah jalur umum yang lebih cepat. Dia ikut masuk, berjalan menyeberangi jembatan kapal, dan baru sadar ada yang aneh ketika lantainya bukan lagi besi kasar seperti feri biasa, melainkan marmer mengilap, lampu kristal, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Namun saat dia menoleh ke belakang, pintu akses sudah tertutup. Jantung Alira berdebar kencang. Dia berdiri kaku, seperti seseorang yang tahu dirinya salah tempat tapi belum tahu bagaimana cara keluar tanpa dipermalukan. Para tamu berlalu lalang dengan gaun mahal, jas rapi, dan gelas minuman di tangan. Sementara Alira hanya memakai blus sederhana dan rok panjang yang sudah beberapa kali dijahit ulang. Beberapa orang mulai melirik. Bukan sekadar melihat, tapi menilai. Dan tatapan seperti itu selalu menyakitkan. Apalagi bagi orang yang seumur hidup sudah terbiasa diremehkan. Alira buru-buru menepi, berharap bisa bertanya kepada petugas tanpa menarik perhatian. Tapi belum sempat dia membuka suara, seorang pria muda berjas hitam berhenti di depannya. Tatapannya tajam, tenang, dan entah kenapa membuat suasana di sekeliling mendadak hening. Pria itu adalah KL Arfan. KL dikenal banyak orang sebagai CEO muda pemilik Arfan Maritime Group, perusahaan besar yang bergerak di bidang pelayaran, logistik, dan pariwisata laut. Kapal pesiar mewah ini bahkan miliknya sendiri. Malam itu, kapal sedang menggelar pelayaran khusus untuk mitra bisnis, investor, dan tamu elit. Jadi saat KL melihat seorang gadis sederhana berdiri sendirian di tengah aula megah, tentu dia sadar ada sesuatu yang tidak biasa. Namun anehnya, dia tidak langsung marah. Dia justru memperhatikan Alira beberapa detik lebih lama, seolah ingin memastikan apakah gadis itu penipu, penyusup, atau hanya seseorang yang sedang ketakutan. "Apa kamu tersesat?" tanyanya akhirnya, suaranya rendah dan tenang. Alira menelan ludah. "Saya sepertinya salah naik kapal." Kalimat itu begitu jujur sampai KL nyaris tidak percaya. Banyak orang akan mencari alasan, pura-pura punya undangan, atau bersikap nekat. Tapi gadis ini malah mengaku salah dengan wajah pucat dan kedua tangan gemetar. KL menoleh pada seorang staf di belakangnya. "Periksa daftar feri malam ini." Staf itu pergi tergesa. Sementara Alira hanya bisa menunduk, malu setengah mati. Dia membayangkan sebentar lagi akan diusir di depan semua orang. Dan mungkin benar, itulah yang seharusnya terjadi. Namun KL justru bertanya lagi, "Kamu hendak kemana?" Alira ragu, lalu menjawab pelan,
ke Suralaya, ada wawancara kerja besok pagi. Dan kalau kamu gagal sampai malam ini..." Alira tersenyum pahit. Mungkin kesempatan itu hilang. Untuk pertama kalinya, tatapan KL berubah. Tidak lagi sekadar curiga, melainkan tertarik. Tak lama kemudian, staf tadi kembali dan menjelaskan kalau feri umum yang seharusnya dinaiki Alira memang berangkat dari dermaga berbeda, lebih jauh di sisi timur pelabuhan. Karena perubahan jalur mendadak, banyak penumpang kebingungan. Tapi sekarang, feri itu sudah lepas sandar. Wajah Alira langsung kehilangan warna. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Semua perjuangannya terasa runtuh seketika. Dia bahkan tidak menangis. Kadang, seseorang terlalu lelah sampai tidak punya tenaga untuk meluapkan rasa sedih. KL memperhatikan itu. Dia tahu tatapan putus asa. Dia pernah melihatnya di cermin bertahun-tahun lalu. Saat ayahnya meninggal dan semua orang menuntutnya menggantikan posisi sebagai pemimpin perusahaan di usia yang terlalu muda. "Kalau begitu," kata KL, "kau tetap ikut kapal ini malam ini." Alira spontan mengangkat kepala. Dia kira dirinya salah dengar. "Maaf. Kapal ini juga menuju Suralaya. Lebih lambat sedikit, tapi tetap sampai sebelum pagi." Alira semakin bingung. "Tapi, saya tidak punya tiket untuk kapal ini." KL menjawab singkat, "Sekarang kamu punya izin." Di titik itu, beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang tampak tak suka, ada yang mencibir. Tapi KL sama sekali tidak peduli. Dia memanggil salah satu staf perempuan bernama Mira, dan memintanya menyiapkan kabin kosong untuk Alira. Alira hendak menolak. Harga satu malam di kapal seperti ini mungkin lebih mahal dari gajinya beberapa bulan. Namun sebelum dia berkata apa-apa, KL lebih dulu berbicara. Anggap saja ini kompensasi atas kekacauan di pelabuhan. Padahal mereka berdua tahu, itu bukan sekadar kompensasi. Mira mengantar Alira melewati koridor-koridor indah yang membuat gadis itu nyaris tak berkedip. Lampu-lampu hangat, lukisan besar, karpet tebal, dan jendela kaca lebar yang menghadap laut malam terasa seperti dunia lain. Alira bahkan berjalan hati-hati, takut sepatunya yang sederhana mengotori lantai mahal itu. Saat pintu kabin dibuka, Alira makin tak percaya. Tempat tidur empuk, meja kecil dengan bunga segar, kamar mandi berkilau, bahkan ada balkon pribadi. Dia berdiri lama di ambang pintu. Bukan karena kagum semata, tetapi karena hidupnya jarang memberi ruang selembut ini. Sehari-hari, dia tidur di kamar sempit bersama ibunya, bekerja dari pagi sampai malam, dan menahan banyak hal sendiri. Tiba-tiba rasa sesak itu datang. Bukan karena mewahnya kamar, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa aman. Namun rasa aman itu tidak berlangsung lama. Saat Alira menatap dirinya di cermin, kenyataan kembali menyentak. Dia berbeda dari semua orang di kapal itu. Pakaiannya terlalu sederhana. Rambutnya berantakan karena terburu-buru. Tas yang dibawanya pun sudah kusam. Dalam hati, dia bertanya-tanya, kenapa pria setinggi KL mau menolong orang asing sepertinya? Apa hanya kebetulan? Atau ada alasan lain? Di sisi lain kapal, KL justru sedang berdiri sendirian di dek atas, memandang gelapnya laut. Pelayaran mewah itu seharusnya menjadi malam penting baginya. Banyak investor datang. Banyak keputusan besar menunggu. Tapi entah kenapa, pikirannya malah kembali pada gadis yang barusan salah naik kapal. Bukan karena kasihan, melainkan karena tatapan Alira terlalu jujur untuk dilupakan. Beberapa menit kemudian, Mira datang membawa gaun sederhana namun elegan. Tuan KL meminta ini dipinjamkan, kalau Nona butuh turun ke ruang makan. Alira langsung menggeleng. "Tidak, saya tidak bisa menerima lagi." Mira tersenyum kecil. "Kalau begitu, anggap saja ini aturan kapal. Penumpang malam ini wajib berpakaian rapi saat makan malam." Alira tahu itu pasti alasan yang dibuat-buat agar dia tidak merasa rendah. Pada akhirnya, dengan ragu, dia menerima. Dan ketika dia keluar dari kabin setelah berganti pakaian,
Untuk pertama kalinya sejak naik ke kapal itu, dia tidak terlalu terlihat asing. Meski begitu, di dalam hatinya dia tetap merasa seperti orang luar. Orang yang datang hanya karena kesalahan. Orang yang sewaktu-waktu bisa disingkirkan ketika tak lagi dibutuhkan. Ruang makan utama dipenuhi cahaya keemasan. Denting gelas, alunan musik lembut, dan percakapan orang-orang kelas atas membuat suasana terasa begitu jauh dari kehidupan Alira. Dia hampir memilih berbalik pergi, sampai suara KL menghentikannya. "Kamu datang." KL berdiri dari kursinya, lalu menarikkan satu kursi untuk Alira. Tindakan sederhana itu membuat beberapa tamu menoleh. CEO muda itu, yang terkenal dingin dan sulit didekati, justru memperlakukan seorang gadis sederhana dengan kelembutan yang tidak biasa. Alira duduk perlahan. Tangannya kaku memegang sendok. Dia takut melakukan hal yang salah. KL menyadarinya, lalu berkata pelan, "Santai saja. Tidak ada ujian etika malam ini." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Alira tersenyum untuk pertama kalinya. Obrolan mereka awalnya canggung. KL bertanya pekerjaan Alira, dan gadis itu menjawab bahwa dia biasa bekerja serabutan. Pernah menjadi penjaga toko, admin lepas, bahkan membantu membungkus pesanan di pasar grosir. Semuanya dia lakukan demi satu hal, ibunya harus tetap berobat. KL mendengarkan tanpa memotong. Itu hal yang jarang dia lakukan kepada orang lain. Biasanya, dia tidak suka basa-basi. Tapi cerita Alira terasa berbeda. Tidak dibuat-buat. Tidak mencari belas kasihan. Hanya jujur. Lalu Alira balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri?" KL terkekeh kecil. "Kalau aku jawab, mungkin terdengar membosankan." Alira menatapnya penasaran. "Aku hanya seseorang yang terlalu lama dikelilingi orang-orang yang selalu menginginkan sesuatu." Dan entah kenapa, jawaban itu terasa lebih sedih daripada yang terlihat. Di meja lain, seorang pria bernama Dimas Renaldi memperhatikan mereka dengan senyum sinis. Dimas adalah anak pengusaha yang sedang berusaha masuk ke lingkaran bisnis KL. Dia juga salah satu tamu yang paling gemar menilai orang dari pakaian dan status. Melihat Alira duduk di dekat KL, Dimas merasa terganggu. Baginya, orang seperti Alira tidak pantas berada di sana. Apalagi mendapat perhatian khusus dari KL. Kesempatan itu datang ketika pelayan secara tidak sengaja menanyakan menu anggur pada Alira. Gadis itu bingung dan mengatakan dia tidak minum alkohol. Dimas tertawa cukup keras untuk didengar beberapa meja. Wajar. Mungkin dia lebih cocok minum teh warung daripada duduk di gala dinner seperti ini. Ruang itu mendadak sunyi. Alira membeku. Dan rasa malu yang tadi mulai reda, kini menghantam lebih keras. Alira menunduk, menahan napas. Dia sudah terlalu sering diremehkan. Tapi dipermalukan di depan banyak orang selalu terasa berbeda. Lebih panas. Lebih tajam. Lebih menyakitkan. Namun sebelum dia sempat berkata apapun, KL meletakkan alat makannya perlahan. Suaranya tenang, tapi cukup dingin untuk membuat semua orang diam. "Tuan Dimas," katanya, "di kapal saya, martabat seseorang tidak ditentukan dari merek minuman yang dia pesan." Dimas tersenyum canggung. "Saya hanya bercanda." Bercanda yang membuat orang lain merasa kecil bukan kecerdasan. Itu kemiskinan sikap. Kalimat itu menusuk. Dimas tak bisa membalas. Sementara Alira mengangkat wajah perlahan. Terkejut. Tidak ada yang pernah membelanya setegas itu di tempat umum. Dan sejak saat itu, sesuatu mulai berubah di hatinya. Setelah makan malam, Alira memilih keluar mencari udara segar. Laut malam tampak luas. Gelap, tapi anehnya menenangkan. Dia berdiri di dekat pagar dek, membiarkan angin menerpa wajahnya. Beberapa saat kemudian, langkah seseorang terdengar mendekat. Tentu saja KL. Pria itu berdiri di sampingnya, menjaga jarak secukupnya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Aku minta maaf atas kejadian tadi," katanya. Alira menggeleng pelan. "Bukan salah Tuan. Meski begitu, kamu tetap terluka."
Alira tersenyum tipis, senyum yang penuh kelelahan. Saya sudah biasa. KL menoleh padanya. Dan justru jawaban itulah yang membuat dadanya terasa berat. Karena kadang, kalimat paling menyedihkan adalah saat seseorang berkata dia sudah biasa disakiti. Malam semakin larut. Percakapan di dek menjadi lebih jujur. Alira bercerita bahwa ayahnya meninggal sejak lama. Sejak saat itu, dia dan ibunya hidup sederhana sekali. Mereka sering berpindah kontrakan. Sering menunggak. Sering pura-pura kuat. KL juga akhirnya bicara tentang dirinya. Tentang ayahnya yang meninggalkan perusahaan besar, tentang tekanan keluarga, tentang hidup yang tampak mewah tapi sepi. Aku dikelilingi banyak orang, katanya, tapi sulit sekali tahu siapa yang tulus. Alira terdiam. Lalu menjawab pelan, mungkin karena orang-orang melihat apa yang Tuan punya, bukan siapa Tuan sebenarnya. KL menatapnya lama. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang berbicara padanya tanpa agenda tersembunyi. Dan perasaan itu jauh lebih berharga daripada semua kemewahan di kapal. Pagi belum datang ketika kapal sempat diguncang ombak besar. Tidak sampai membahayakan, tapi cukup membuat beberapa penumpang panik. Alira yang sedang tertidur terbangun kaget. Lampu kamar sedikit bergetar. Gelas di meja beradu. Dia keluar dengan wajah cemas. Dan di lorong dia bertemu KL yang sedang memastikan semuanya aman. "Kamu baik-baik saja?" tanya KL cepat. Alira mengangguk, meski jelas masih takut. KL lalu mengajaknya ke ruang observasi depan, tempat kaca besar membentang ke arah laut. Dari sana, ombak terlihat jelas. Menakutkan, tapi juga indah. "Kadang laut memang seperti hidup," kata KL. "Tenang sebentar, lalu tiba-tiba menguji semuanya." Alira menatap ombak yang memecah cahaya bulan. Untuk pertama kalinya, ketakutannya berubah jadi kekaguman. Dan di sisi KL, dia tidak merasa sendirian. Saat subuh mendekat, mereka duduk diam menyaksikan garis langit perlahan memucat. Momen itu sederhana, namun terasa sangat intim. Bukan karena sentuhan atau kata-kata manis, melainkan karena keheningan yang tidak canggung. Alira mulai menyadari sesuatu yang berbahaya. Dia nyaman di dekat pria ini. Terlalu nyaman. Padahal dia tahu, dunia mereka berbeda sejauh langit dan dasar laut. Begitu kapal merapat nanti, mungkin hidup akan kembali seperti semula. KL akan kembali jadi CEO besar. Dan dia, kembali menjadi gadis biasa yang harus mengejar pekerjaan agar ibunya bisa berobat. Maka saat KL berkata, "Setelah sampai, aku bisa membantumu," Alira justru buru-buru menjawab, "Tidak perlu." KL tampak heran. Alira menatap lurus ke depan. "Saya tidak mau bergantung pada belas kasihan siapapun." Jawaban itu tidak membuat KL tersinggung. Sebaliknya, dia justru semakin menghargai Alira. Gadis itu miskin, lelah, dan sedang terdesak. Tapi tetap punya harga diri yang kuat. KL kemudian berkata, "Aku tidak sedang menawarkan belas kasihan." Alira menoleh. "Aku hanya tidak suka melihat orang yang berusaha sekeras kamu dibiarkan berjuang sendirian." Kalimat itu membuat Alira terdiam. Karena selama ini, hampir tak ada yang melihat usahanya. Banyak orang hanya melihat hasil. Bila gagal, dia dianggap tidak becus. Bila lelah, dia dianggap lemah. Bila diam, dia dianggap tak punya mimpi. Tapi KL melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Perjuangan yang sunyi. Dan justru karena itulah, Alira mulai takut. Takut berharap terlalu banyak pada seseorang yang mungkin hanya singgah sebentar dalam hidupnya. Kapal akhirnya merapat di Suralaya saat pagi memerah. Alira buru-buru bersiap turun. Dia mengembalikan gaun yang dipinjamkan, merapikan rambut, lalu memegang tas kecilnya lagi, seolah ingin mengingatkan diri bahwa itulah dunianya yang asli. Di pintu keluar, KL sudah menunggu. Dia menyerahkan sebuah kartu nama. "Kalau setelah wawancara kamu butuh bantuan, hubungi nomor ini." Alira menerima kartu itu dengan ragu. "Kenapa Tuan baik sekali pada saya?" KL menjawab singkat,
Tapi jujur, karena aku merasa, kalau aku membiarkanmu pergi begitu saja, aku akan menyesal. Degup di dada Alira mendadak kacau. Namun dia hanya mengucapkan terima kasih, lalu turun dari kapal. Dia tidak tahu kalau dari di atas, KL masih memperhatikannya pergi. Dan sejak saat itu, hari mereka tak akan pernah sama lagi. Wawancara kerja yang diperjuangkan Alira ternyata tidak seindah harapan. Kantor tempat dia melamar tampak profesional di luar, tetapi isinya penuh permainan orang dalam. Begitu mengetahui Alira tidak punya koneksi dan pengalaman formal yang mengkilap, pewawancara mulai kehilangan minat. Yang lebih menyakitkan, salah satu panel ternyata mengenal Dimas dan sempat menyinggung penampilan Alira yang tidak sesuai budaya perusahaan. Itu cukup bagi Alira untuk mengerti. Kadang bukan kemampuan yang diuji, melainkan seberapa tinggi latar belakang seseorang. Dia keluar gedung dengan langkah pelan. Kota terasa begitu bising, sementara kepalanya kosong. Harapan yang dipegang erat selama berminggu-minggu hancur hanya dalam hitungan menit. Disitulah, di tepi trotoar yang ramai, Alira akhirnya menangis. Diam-diam, cepat-cepat, tapi tidak bisa ditahan lagi. Sementara itu, KL yang sedang menghadiri rapat di hotel dekat pusat kota mendadak tak fokus. Pikirannya terus terarah pada Alira. Akhirnya, tanpa banyak penjelasan, dia meninggalkan ruangan sebentar dan meminta asistennya mencari tahu lokasi wawancara gadis itu. Beberapa saat kemudian, mobil KL berhenti tak jauh dari gedung tempat Alira keluar. Dan di sanalah dia melihatnya, berdiri sendirian, menahan tangis di tengah kota yang sama sekali tidak peduli. KL turun dari mobil tanpa pikir panjang. Alira terkejut ketika mendengar suaranya memanggil. "Kamu gagal." Alira tertawa kecil, getir. "Kelihatannya." KL menatapnya, lalu melepas jasnya dan menyampirkannya di bahu Alira yang basah gerimis. "Ayo masuk mobil dulu." Sesederhana itu. Tapi bagi Alira, perhatian kecil seperti itu terasa nyaris tak masuk akal. Di dalam mobil, Alira akhirnya bercerita semuanya. Tentang wawancara yang tidak adil. Tentang ibunya yang membutuhkan biaya obat. Tentang dirinya yang lelah terus berusaha, namun tetap dianggap tidak layak. KL mendengarkan seperti malam sebelumnya. Tanpa menghakimi, tanpa buru-buru memberi saran. Lalu setelah Alira selesai, dia berkata, "Bekerjalah untukku." Alira langsung menatapnya kaget. "Apa?" "Perusahaanku sedang membuka posisi administratif di kantor cabang Suralaya. Aku tidak menjanjikan kemudahan. Kamu tetap harus diuji. Tapi setidaknya, di tempatku, kamu akan dinilai dari kemampuanmu." Alira terdiam. Tawaran itu terdengar terlalu besar, terlalu mendadak, terlalu berbahaya untuk dipercaya. Dia takut itu hanya rasa iba sesaat. Namun tatapan KL tidak menunjukkan belas kasihan. Yang ada justru keyakinan. Alira sempat menolak halus. Dia khawatir akan dianggap memanfaatkan kebaikan KL. Tapi KL berkata, "Kalau kamu lulus, itu karena kamu memang pantas. Kalau tidak lulus, aku tidak akan memaksakan." Akhirnya Alira setuju mengikuti tes. Dan beberapa hari setelah itu, hasilnya keluar. Dia diterima. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang yang ditolong sementara, tetapi sebagai pegawai resmi di salah satu unit perusahaan KL. Hari ketika surat penerimaan itu sampai, Alira memeluk ibunya sambil menangis. Bularas yang selama ini lebih sering menyembunyikan rasa sakit demi tidak membebani anaknya, hanya mengusap kepala Alira dengan mata basah. "Lihat," bisik ibunya. "Tuhan tidak pernah benar-benar menutup semua jalan." Alira tersenyum sambil menggenggam surat itu erat. Namun dia belum tahu, ujian yang lebih berat justru baru akan dimulai. Masuk ke lingkungan perusahaan besar bukan perkara mudah. Alira harus belajar cepat. Sistem kerja berbeda. Orang-orang bergerak cepat. Bahasa profesional yang dipakai rekan kerja kadang membuatnya minder. Namun dia tidak menyerah. Dia datang paling pagi, pulang paling akhir, mencatat semua hal, dan bertanya bila tidak paham.
Perlahan-lahan, kerja kerasnya mulai terlihat. Bahkan beberapa senior mulai mengakui bahwa Alira punya ketelitian dan ketulusan yang langka. Tapi di tempat seperti itu, tidak semua orang senang melihat seseorang berkembang. Gosip mulai beredar. Ada yang bilang Alira diterima karena kedekatan khusus dengan KL. Ada pula yang menyebutnya gadis beruntung yang pandai mengambil hati atasan. Alira mendengar semuanya. Dan setiap kali mendengar itu, dadanya terasa sesak. Karena dia tahu, penghinaan kadang datang justru ketika seseorang sedang berusaha hidup jujur. KL sendiri berusaha menjaga jarak di kantor agar tidak menimbulkan salah paham. Namun justru sikap itu membuat Alira salah mengerti. Dia mulai berpikir, mungkin perhatian KL selama ini memang hanya kebetulan sementara. Sekarang, di dunia nyatanya, KL kembali menjadi sosok yang jauh dan sulit disentuh. Di sisi lain, KL sebenarnya menahan diri karena takut merusak reputasi Alira. Dia tahu bagaimana kerasnya lingkungan bisnis. Satu foto, satu rumor, bisa menghancurkan karir seseorang lebih cepat daripada prestasi bertahun-tahun. Jadi mereka berdua sama-sama diam. Sama-sama menjaga. Sama-sama memendam. Dan seperti banyak kisah lain, justru keheningan itulah yang perlahan melahirkan salah paham. Padahal jauh di dalam hati, KL makin yakin bahwa Alira bukan sekadar orang yang kebetulan ditemuinya di kapal malam itu. Masalah mulai membesar ketika Nyonya Kalista, Tante KL, datang ke kantor pusat. Perempuan itu terkenal elegan, cerdas, dan sangat protektif pada nama besar keluarga Arfan. Sejak dulu dia punya rencana menjodohkan KL dengan putri rekan bisnis mereka demi memperkuat aliansi perusahaan. Begitu mendengar kabar tentang Alira, Kalista langsung curiga. Dia menyelidiki latar belakang Alira dan menemukan fakta bahwa gadis itu memang berasal dari keluarga biasa, pernah bekerja serabutan, dan hidup pas-pasan. Bagi Kalista, itu cukup untuk menyimpulkan satu hal, Alira tidak pantas berada dekat KL. Maka suatu sore, tanpa peringatan, Kalista memanggil Alira ke ruangannya. Tatapannya ramah di luar, tapi dingin sekali di dalam. Dan Alira langsung tahu, pertemuan itu tidak akan berjalan baik. Kalista berbicara pelan, rapi, namun setiap kata terasa seperti pisau halus. Dia memuji kerja Alira sebentar, lalu mulai mengarah pada maksud sebenarnya. Kamu gadis yang cukup cerdas, katanya. Jadi saya rasa kamu tahu batas. Alira tetap diam. KL itu bukan pria biasa. Hidupnya diawasi media, investor, keluarga besar. Perempuan yang berdiri di sampingnya pun tidak bisa sembarangan. Ucapan itu jelas sekali arahnya. Alira berusaha menjawab sopan, saya datang ke perusahaan ini untuk bekerja, bukan untuk hal lain. Kalista tersenyum tipis. Bagus kalau begitu. Berarti kamu juga paham bahwa rasa terima kasih sebaiknya tidak berubah menjadi harapan. Kalimat itu menghantam Alira lebih dalam daripada bentakan. Karena itulah ketakutan yang diam-diam selama ini dia simpan. Sejak pertemuan itu, Alira mulai menjauh. Dia menghindari momen berdua dengan KL. Membatasi percakapan hanya sebatas urusan kerja. Bahkan ketika KL berusaha mengajak bicara lebih personal, Alira selalu menemukan alasan untuk pergi lebih dulu. KL tentu menyadari perubahan itu. Awalnya dia mengira Alira sedang lelah. Namun semakin hari, jarak itu makin terasa. Dan KL, yang biasanya sangat tenang menghadapi persoalan bisnis besar, justru kehilangan arah untuk menghadapi satu gadis yang terus menjauh darinya. Sampai akhirnya, suatu malam, setelah semua karyawan pulang, KL menemukan Alira sendirian di ruang arsip. "Kenapa kamu menghindar?" tanyanya langsung. Alira terdiam sesaat, lalu menjawab tanpa menatapnya, "Karena saya tahu tempat saya." Kalimat itu membuat KL terpukul. KL melangkah mendekat. "Tempatmu? Maksudmu apa?" Alira menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. "Saya tidak ingin menjadi bahan pembicaraan. Tidak ingin merusak nama siapapun. Saya juga tidak mau salah mengartikan kebaikan." KL mengerti.
Sedikit demi sedikit, dia mulai menebak bahwa ada seseorang yang telah melukai Alira dengan kata-kata. "Siapa yang bicara padamu?" Alira menggeleng. "Tidak penting. Tapi bagiku penting." Alira akhirnya menatapnya. Matanya basah, tapi suaranya tetap tertahan. "Saya cuma ingin hidup tenang, Pak KL. Saya sudah terlalu lelah merasa kecil di hadapan dunia." Mendengar itu, seluruh pertahanan KL runtuh. Karena untuk pertama kalinya, dia sadar, diamnya selama ini bukan melindungi Alira, melainkan justru membiarkan Alira memikul semua beban sendirian. Malam itu, KL tidak langsung menyatakan perasaan. Dia tahu Alira bukan orang yang butuh kata-kata indah tanpa bukti. Jadi keesokan harinya, dia mengambil langkah yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Di rapat direksi, di hadapan para eksekutif dan keluarga, KL menyatakan bahwa setiap bentuk penghinaan berbasis latar belakang sosial di perusahaannya tidak akan ditoleransi. Dia juga mengumumkan program perekrutan terbuka berbasis kemampuan, lengkap dengan beasiswa pelatihan untuk kandidat dari keluarga kurang mampu. Semua orang terdiam. Banyak yang paham, keputusan itu bukan semata strategi perusahaan. Ada hati yang sedang diperjuangkan di baliknya. Ketika kabar itu sampai ke telinga Alira, dadanya sesak. Bukan karena malu, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang bukan hanya membelanya dengan kata-kata, melainkan mengubah sistem agar orang seperti dirinya tidak lagi diremehkan. Namun konflik belum selesai. Dimas, yang sejak awal merasa dipermalukan oleh KL, mulai menyebarkan isu buruk bahwa Alira sengaja mendekati KL demi uang dan jabatan. Gosip itu meluas cepat, bahkan sampai ke media hiburan daring. Beberapa akun anonim mengunggah foto Alira saat turun dari mobil KL tempo hari. Judul-judul sensasional mulai bermunculan. Alira yang membaca semuanya langsung limbung. Dia takut ibunya ikut melihat. Takut tetangga membicarakan mereka. Takut semua kerja kerasnya dirusak oleh narasi murahan. KL marah besar dan segera memerintahkan tim hukum menelusuri sumber fitnah itu. Tapi bagi Alira, kerusakan emosionalnya sudah telanjur terasa. Dia akhirnya mengambil keputusan yang sangat mengejutkan, mengundurkan diri. Bukan karena kalah, melainkan karena dia merasa kehadirannya hanya akan menjadi beban bagi KL. Surat pengunduran diri itu sampai di meja KL pagi-pagi sekali. Begitu membacanya, dia langsung mencari Alira ke seluruh kantor. Tapi gadis itu sudah pergi. Hanya ada meja kerja yang rapi, map yang ditata sempurna, dan secarik catatan singkat berisi ucapan terima kasih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, KL merasa benar-benar takut kehilangan seseorang. Bukan kehilangan partner bisnis, bukan kontrak besar, bukan aset perusahaan. Tapi kehilangan orang yang membuat hidupnya yang dingin kembali terasa hangat. Sementara Alira pulang ke rumah kecilnya, dan berusaha meyakinkan ibunya bahwa semua baik-baik saja. Tapi Bularas tahu putrinya sedang hancur. Malam itu, Alira duduk di samping ranjang ibunya. Dan di sanalah akhirnya dia mengaku, bahwa tanpa sadar, dia sudah jatuh cinta pada pria yang merasa mustahil untuk dimiliki. Bularas yang mendengar itu tidak langsung menasihati panjang lebar. Dia hanya menggenggam tangan Alira dan berkata pelan, "Kalau seseorang benar-benar melihatmu dengan hati, dia tidak akan menganggapmu kecil." Alira menunduk. Tapi dunia mereka berbeda sekali, Bu. Ibunya tersenyum lemah. Yang berat bukan bedanya dunia. Yang berat adalah kalau kamu terus lari sebelum tahu jawabannya. Di saat bersamaan, KL sedang menghadapi Kalista. Untuk pertama kalinya, dia berbicara keras pada tantenya. Bukan dengan emosi meledak-ledak, tapi dengan ketegasan yang tak bisa dibantah. "Aku hormat padamu," kata KL, "tapi aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan perempuan yang paling tulus yang pernah kutemui." Kalimat itu membuat Kalista terdiam. Dan untuk pertama kalinya, KL mengakui perasaannya dengan jelas, bahkan pada keluarganya sendiri. Tak berhenti di sana, hasil penyelidikan akhirnya keluar. Sumber awal penyebaran fitnah memang mengarah pada lingkaran Dimas. Bukti-bukti digital terkumpul, saksi ditemukan,
dan nama baik Alira mulai bisa dipulihkan. Media yang semula memuat gosip pun mulai menarik berita setelah mendapat tekanan hukum. Tapi KL tahu, semua itu belum cukup. Bukan reputasi saja yang harus dipulihkan. Hati Alira juga harus diyakinkan. Maka dia melakukan sesuatu yang tak diduga siapapun. Dia membatalkan seluruh jadwal malam itu, mengambil mobil sendiri, dan pergi ke rumah Alira. Rumah kecil yang dulu hanya dia tahu dari data administratif. Namun tidak pernah berani ia datangi karena ingin menjaga batas. Kini, batas itu tak lagi penting. Karena ada satu hal yang lebih mendesak. Jangan sampai Alira kembali pergi sebelum dia sempat mengatakan yang sebenarnya. Saat mobil KL berhenti di depan rumah sederhana itu, hujan baru saja turun tipis-tipis. Lampu teras menyala redup. KL turun dengan langkah cepat. Tapi hatinya justru lebih gugup daripada saat menandatangani kontrak miliaran. Alira yang membuka pintu langsung terpaku. Dia jelas tidak menyangka KL akan datang ke tempat seperti ini. Beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Banyak luka, rindu, salah paham, dan perasaan yang belum sempat diucapkan seperti memenuhi udara di antara mereka. Akhirnya KL berkata, "Boleh aku masuk? Kali ini bukan sebagai CEO. Bukan juga sebagai orang yang pernah menolongmu di kapal. Hanya sebagai pria yang tidak mau kehilanganmu." Kalimat itu membuat napas Alira tercekat. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak tahu bagaimana harus melindungi hatinya lagi. Di ruang tamu kecil yang sederhana, KL duduk berhadapan dengan Alira dan Bularas. Tidak ada kemewahan, tidak ada formalitas, hanya kejujuran. KL lalu mengatakan semuanya. Bahwa sejak malam di kapal itu, Alira terus ada di pikirannya. Bahwa perhatian yang ia berikan bukan rasa iba, apalagi sekadar rasa tertarik sesaat. Bahwa dia mengagumi keberanian Alira, harga dirinya, cara gadis itu mencintai ibunya, dan cara dia bertahan meski dunia berkali-kali meremehkannya. Lalu KL menatap Alira langsung. "Aku tidak peduli dari mana kamu berasal," katanya. "Aku peduli siapa kamu. Dan kamu adalah rumah paling tenang yang pernah kutemui." Alira menahan air mata. Karena setelah semua rasa takut, akhirnya kalimat yang paling dia tunggu datang juga. Namun Alira tetap bertanya satu hal yang paling mengganggunya sejak awal. Kalau nanti semua orang menentang? Kalau hubungan ini justru menyulitkan hidup Tuan? KL menggeleng. "Aku sudah terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Untuk sekali ini, aku ingin memilih seseorang yang benar." Bularas yang mendengar itu perlahan tersenyum, lalu berdiri meninggalkan mereka berdua dengan alasan mengambil minum, padahal jelas memberi ruang. Disitulah Alira akhirnya menangis tanpa ditahan lagi. Bukan tangis sedih, melainkan tangis lega. Tangis seseorang yang terlalu lama kuat sendirian, sampai lupa rasanya disambut sepenuh hati. KL tidak memaksa. Dia hanya duduk lebih dekat, lalu menggenggam tangan Alira perlahan. Dan Alira tidak menarik tangannya kali ini. Beberapa bulan kemudian, hidup Alira berubah bukan karena kemewahan, melainkan karena ketenangan yang akhirnya datang. Ibunya mendapat perawatan lebih baik. Alira kembali bekerja, kali ini dengan posisi yang lebih kuat dan dihormati bukan karena kedekatan, tetapi karena kemampuannya memang terbukti. Kalista, meski awalnya menolak, akhirnya luluh setelah melihat bahwa Alira tidak pernah mencoba mengambil keuntungan dari KL. Justru sebaliknya, Alira membuat KL menjadi lebih manusiawi, lebih hangat, dan lebih berani menjalani hidup sebagai dirinya sendiri. Sedangkan Dimas, dia tersingkir oleh ulahnya sendiri. Dan yang paling penting, hubungan Alira dan KL tidak lagi dibangun di atas jarak dan keraguan, melainkan keberanian untuk saling memilih, bahkan ketika dunia meragukannya. Beberapa orang memang bertemu dengan cara yang sangat aneh. Bukan di tempat yang direncanakan. Bukan di waktu yang dipersiapkan. Tapi justru di tengah kekacauan, salah langkah, dan air mata. Alira hanya berniat naik kapal feri murah demi masa depan keluarganya. Namun satu kesalahan kecil membawanya ke kapal mewah, lalu mempertemukannya dengan seseorang yang akhirnya mengajarinya satu hal penting. Bahwa cinta sejati tidak datang untuk membuat kita merasa kecil,
melainkan membuat kita merasa pantas dicintai. Dan KL, pria yang punya segalanya, akhirnya menemukan hal yang paling mahal dalam hidupnya, ketulusan. Jadi kadang, jalan yang salah belum tentu membawa kita ke tempat yang buruk. Bisa jadi, justru di sanalah takdir sedang menunggu. Kalau kalian suka cerita seperti ini, tulis di komentar, salah kapal, ketemu takdir. Karena siapa tahu, kisah berikutnya akan lebih menguras hati lagi. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe channel Mutiara Hikmah.